Nah, pendidikan adalah suatu usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik agar mencapai tujuan agar anak menjadi lebih dewasa. Dengan pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai kekuatan-kekuatan tertentu, agar anak bisa mengendalikan diri, emosi, kepribadian, kecerdasan, dan mencapai akhlak mulia dan bisa diterima di masyarakat. Nah, pilar ini sendiri dari kamus KBBI artinya adalah tiang atau penyangga. Nah, dalam sistem pendidikan ini memerlukan pilar karena akan menyangga sistem pendidikan ini agar semakin kuat dan bisa mempertahankan hal-hal yang positif agar pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Ketahui pilar ini kan dalam satu bangunan ini bisa menjadi penguat atau penyangga bangunan tersebut sehingga bangunan tersebut bisa lebih lama dan kuat dalam strukturnya, baik secara fungsi, landasan nilai, prinsip, dan praktek akan menjadikan hal ini sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pendidikan. Tanpa adanya pilar yang kuat, maka proses pendidikan yang ada di Indonesia akan kesulitan dan hilang arah sehingga tidak bisa mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Karena merosotnya pengetahuan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, Ki Hajar Dewantara ini tergugah hatinya untuk memulihkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dari itu timbullah tiga pilar tersebut. Nah, kita ketahui bahwa Ingarso Sungtolodo bermula dari bahasa Jawa yang Ingarso artinya di depan, Suntolodo artinya keteladanan. Nah, sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan terdepan bagi anak untuk dijadikan contoh teladan. Kita yakini bahwa kita memposisikan diri di sebuah pendidikan, maka seorang guru atau pengajar harus memiliki posisi sebagai pemimpin yang akan menjadi contoh untuk murid-muridnya. Imadja Mangunkarso. Nah, Imadja memiliki arti yaitu di tengah-tengah dan mangun artinya membangun dan karso berarti kehendak. Dari beberapa definisi tersebut yang saya jelaskan tadi, maka sebagai guru kita harus berada di tengah-tengah untuk menciptakan suatu ide. Dalam konteks pendidikan, apabila seorang guru mengetahui situasi siswanya yang tidak mengetahui arah pikirnya atau memecahkan masalah, maka guru harus hadir di tengah-tengahnya untuk menghadirkan ide pemikiran untuk memecahkan masalah tersebut. Tuturi berarti berasal dari Jawa yang artinya mengikuti dari belakang. Handayani sendiri berarti memberikan semangat dan dorongan untuk peserta didik. Nah, disimpulkan bahwa tuturi handayani yaitu mengikuti dan memberikan dorongan kepada peserta didik agar lebih semangat untuk mencapai pendidikan dan menjadi motivator terbaik untuk peserta didiknya. Karena guru adalah cerminan, guru adalah panutan, dan guru harus membentuk karakter anak-anaknya menjadi lebih baik lagi. Nah, teknologi saat ini kita ketahui bahwa penyebarannya sangat luas dan semakin terbuka. Perubahan ini tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga mengharuskan kita untuk merevisi cara kita mendefinisikan dan memasukkan literasi pendidikan di dalam kurikulum pendidikan. Kemajuan teknologi, dan sebagai guru kita harus menguasainya. Relevansi dari tiga pilar tersebut yaitu memiliki tantangan-tantangan tersendiri, di mana kita ketahui bahwasanya pilar Ingarso Suntolodo akan menuntut guru untuk menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Nah, untuk pemakaian teknologi, kita harus secara bijaksana memanfaatkannya agar kita bisa memberikan etika yang baik dalam memberikan contoh yang baik untuk siswanya. Untuk menjaga sopan santun di sosial media, bertanggung jawab dengan apapun yang kita berikan di sosial media atau apapun yang kita terima di sosial media. Imadja Mangunkarso, artinya guru harus berinteraksi menguasai kelas daring, diskusi, dan pembelajaran daring dengan ide yang cemerlang pendidik dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, Tuturu Handayani sendiri yaitu memberikan kesempatan atau menjadi motivator atau memberikan dorongan motivasi untuk siswanya agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk memanfaatkan pembelajaran daring. Nah, tantangan bersosial media yaitu informasi yang palsu. Kemudian kita tidak mampu mengendalikan sosial media yang penyebarannya semakin luas. Gunakan informasi yang ada tersebut, maka peserta didik harus memilih informasi yang benar dan akurat dan kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh peserta didik. Peran guru di era digital saat ini sangatlah besar karena akan menjadi sumber informasi yang baik untuk perubahan siswa ke depannya. Penerapan prinsip pendidikan juga di era digital ini sangat penting karena dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih fleksibel, meningkatkan literasi digital, dan membentuk karakter peserta didik. Dengan adanya pilar dalam sistem pendidikan nasional, maka akan memperbaiki mutu pendidikan secara besar, menjawab persoalan peserta didik yang tidak bermutu atau sangat rendah capaian hasil pembelajarannya, guru ditingkatkan perannya, kemudian satuan pendidikan juga akan lebih berkualitas, kemudian proses pembelajaran yang baik untuk peserta didik. Nah, dengan adanya prinsip ini akan menjadi solusi karena menekankan keseimbangan antara pengetahuan, karakter, dan kemandirian. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.